Ada satu ungkapan yang menarik dari Hasan bin Sabit, seorang penyair yang terkenal. Ketika pertama kali dia melihat Nabi, terungkap dari bibirnya, wa ahsanu min kalam taraktul aini wa ajmalu min kalam talidun nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Baik, dulu di zaman Rasul itu ada seorang pujangga ternama yang paling masyhur yang bernama Hasan bin Sabit. Ini orang pembuat syair. Kalau udah orang dibuat syairnya oleh dia, kalau untuk memuji orang itu, maka orang itu akan naik derajatnya. Orang itu akan tinggi haibahnya. Tapi kalau udah dibuat untuk menghina, untuk mencaci dan segala macam lewat syair-syairnya, orang itu akan terbunuh karakteristik. Karena kehebatan yang masuk itu, orang-orang kafir Quraisy mengundang Hasan bin Sabit untuk membuat syair yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan syair itu akan terbunuh karakter Nabi Muhammad dan terhentilah dakwah. Karena pada saat itu dakwah Nabi luar biasa, begitu amat sangat menggaung, terus bertambah umat. Nah, khawatiran itu akhirnya disepakati untuk membunuh Nabi lewat syair-syair yang akan tercipta dari Hasan bin Sabit. Karena terjadi kesepakatan, Hasan bin Sabit mulai mengamati orang yang akan dibuat syair, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Maka satu pagi dipertemukanlah oleh orang kafir Quraisy itu yang namanya Muhammad yang akan kau bunuh karakteristik. Silakan kau lihat di orangnya dan dekatilah dia. Maka Hasan bin Sabit pun mulai berjalan mendekati orang yang ditunjuk oleh kafir Quraisy, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu dekat dia dengan Nabi, makin dekat jaraknya dengan Nabi, makin terkagum-kagum dia. Bahkan dia tidak bisa menulis apapun dari sebuah syair yang terlontar, yang keluar dari bibirnya. Wa ahsanu min kalam taraktul aini wa ajmalu min kalam talidun nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha. Inilah ungkapan yang paling dalam yang terucap dari bibir Hasan bin Sabit. Beliau katakan, ma ahsanu min kalam taraktul ain. Dari semenjak mata ini melihat, belum pernah ada yang aku lihat orang setampan ini. Ini luar biasa. Hada basyarun lakal basyar. Memang ketika orang melihat Nabi, itu kan man ra'ahu badihatan habah. Orang kalau melihat Nabi sekilas saja, subhanallah, penuh wibawa. Karena Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Sebaik-baik manusia lewat ciptaannya, bentuknya artinya, dan juga akhlaknya. Jadi Hasan bin Sabit pertama kali melihat Nabi dari cara berjalannya, masya Allah, ini orang luar biasa, berjalannya luar biasa tanpa beban. Ya, dia jalan enak banget. Wa idza masya faka'annama yanhatu min sabab. Jadi kalau Nabi berjalan, jalannya itu ringan kayak menuruni anak tangga. Maka dalam sebuah syair yang selalu kita ingat itu, bagaimana kita mesti berjalan? Siri kasairi suhub. Berjalanlah kau sebagaimana awan itu berjalan. Gimana jalannya awan? La ta'nai wa la tata'ajjal.
Dia nggak cepat, nggak santai dan juga tidak buru-buru. Jadi jalannya enak, dilihat seluruh. Ya? Jadi apapun karakteristik Nabi, ketika akan dicari celahnya, itu disampaikan oleh Hasan bin Sabit, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Jadi Rasul itu diciptakan itu dari susah, kita cari celah kejelekan. Seolah-olah dia sendiri maunya dia sendiri menciptakan dirinya sesempurna mungkin. Oleh sebab itu dia tidak jadi membuat syair untuk menjelekan Nabi, tapi dia malah masuk Islam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu luar biasanya Rasul dalam sebuah pandangan pertama saja begitu menggoda. Man ra'ahu badihatan habba, penuh dengan kewibawaan, ya, penuh dengan ketampanan. Kalau dilihatin dari ujung rambut sampai ujung kaki, masya Allah. Alfiyul anfi, mimimul bahmi, nuniul hajib. Jadi Rasulullah itu alfiyul anfi, hidungnya luar biasa cakep, nggak minimalis tapi mancung. Mimiyul pahmi, mulutnya juga ya Allah, senyumnya bibirnya kayak huruf mim penuh. Nuniul hajib, alisnya luar biasa kayak nun kebalik itu, rambutnya dan segala macam. Karenanya terpikat Hasan bin Sabit dan masuk Islam dan menjadi seorang sahabat yang menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah.